Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba bahas beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari Bang Labib Kandayas ya. Barangkali Kang Arif tahu kenapa sih saham ini kok harganya naik turun dan korelasinya dengan profit perusahaan ini apakah ada ya? Saya penasaran tapi mau tanya izin kali ya. Barangkali jenengan tidak berkenan. Berkenan aja nggak apa-apa Bang Labib. Aman aja. Harga saham naik turun itu karena ada jual beli ya. Jadi ada bid, ada offer. Ini contoh aja sederhana di Astra Internasional ya. Kenapa dia bisa naik ya? Karena ini yang menawarkan, itu di saat itu. Nah, jadi karena yang beli itu lebih banyak daripada yang jual, sehingga lot yang sebelah kanan ini, yang offer ini itu dibeli. Jadi kita buy, nanti harga dari 6.500 langsung pindah ke 6.600. Biasanya digambarkan oleh grafik seperti ini. Jadi ini opening ya, openingnya di 6.300. Kemudian ada yang beli, ajar kanan sampai pernah mencapai 6.675. Baru ada yang jual, turun lagi di 6.575. Jadi yang candle kecil ini yang pernah terjadi pada saat hari itu. Jadi ini pernah turun juga nih ya. Ya, openingnya di 66 nih ya. Opening O itu ini ada O. Opening di 6375, high-nya 6675, low-nya di 6350. Close-nya di 6575. High itu adalah harga tertinggi pada hari itu yang pernah tercapai. Kemudian low adalah harga terendah pada hari itu yang pernah tercapai. Jadi di dalam satu hari itu tidak ada di dalam satu titik harga. Kenapa bisa begitu? Ya karena yang nawarin sama yang beli itu di titik tertentu itu berbeda-beda. Contoh misalnya ini kan D. Kemudian kita kasih 5 menitan ya, grafik 5 menitan. Nah, ini pas opening nih di jam 9 ya, 22 Oktober 9.00. Itu langsung naik, jebret. Berarti di sini ada yang beli banyak. Habis itu sampai jam 11, ini jam berapa nih? Salah. Berarti tanggalnya, ini tanggal 24 ya. Terakhir aja yang tanggal 24. Di tanggal 24 itu opening di 6375. Kemudian sempat turun set ke 6.350. Habis itu ada yang beli, jebret. Ini setiap 5 menit ini ya. Nah, ini pergerakan. Naik, kemudian turun lagi, kemudian naik, sempat naik tinggi ini di jam 14, udah nggak ada barang ini. Habis itu ada yang jual, turun lagi dan closingnya di 6575. Yaitu Pak Labib ya. Naik turun. Itu di dalam satu hari. Kalau satu bulan sama, mekanismenya sama. Nah, tinggal pertanyaannya, siapa yang membeli, siapa yang menjual? Itulah yang menyebabkan ada sebutan saham-saham gorengan, ada yang sebutan saham-saham biasa. Pertanyaannya kalau ASII ya, sekali transaksi dalam sehari itu sekitar 610 miliar sehari ya. Rata-rata sehari itu 253 miliar. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang mampu menggoreng saham dengan modal sehari saja 250, yang mampu naikin dari titik A ke titik B sebanyak ratusan atau ribuan persen untuk khusus ASII? Saya pikir orang super kaya pun itu akan berpikir dua kali, apa keuntungan dia menggoreng ASII sampai setinggi itu dengan modal segitu banyak gitu. Beda dengan saham-saham yang transaksi hariannya itu nggak terlalu besar, atau transaksi hariannya besar tapi sebenarnya yang memiliki hanya orang-orang tertentu. Utamanya saham-saham IPO baru yang share yang yang disebar ke masyarakat biasanya 10%-an, yang dimana kita kalau ikut IPO biasanya cuma dapat 2 lot atau 3 lot. Itu salah satu tanda-tanda bahwa barang itu dimiliki oleh mereka sendiri. Bisa nggak seperti? Ya faktanya bisa. Ada 4-5 broker, nggak apa-apa kan? Faktanya bisa begitu. Terus yang kedua, Bang, request GHON sama PPGL kalau boleh. Makasih. Oke Bang. Terus Bang, request ASA. Jadi Cah Loembe sama Bang Cah sama Bang Arif ya. Oke, kita lihat GHON. GHON ini harga terakhir 1.700, ASA 1.095, PPGL 132. Nah, kondisinya
EPS terakhir itu untuk GHON 146, ASA di 102. Cuma masalahnya si ASA, oh sorry, ini GHON belum saya update, bentar ya. Oh, ternyata GHON 2025 ini bagi 180, berarti ini 2024 ya, 180. Lumayan ini ya, 165, 180. Lumayan konsisten, sudah 2 tahun ini dia bagi 9,7 sampai 10%. Terus karena EPS ini 146 sampai 154, oke lah kita anggap 146 ya. Dan payout rasionya nggak usah tinggi-tinggi, 90% aja kali ya. Ini 77 nih. Kalau 90% berapa? Oh, 7,7. Ya anggaplah 90% karena tahun lalu di atas 100% dia bagi. Berarti potensi yield dividennya sekitar 7,7% ya. Dia bergerak di bidang telekomunikasi. Kalau kita lihat grafik harganya, ini lagi sideways ya, range-nya di 1.500 sampai 1.700 ya. Harga 1.700 sekarang itu sudah tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah mendekati resist. Ya kalau turun lagi supportnya ada di 1.500-an. Tapi transaksi hariannya kecil. Jadi biasanya kalau transaksi harian kecil itu salah satu grafiknya kayak gini nih teman-teman. Ekornya panjang-panjang. Ini kan ekornya panjang banget ini, ekornya panjang banget. Karena transaksi hariannya kecil jadi kadang-kadang lompat harganya itu agak kurang masuk akal. Berapa kecilnya? Ya ini sekitar 20 juta sehari. Jadi kalau kita mau keluar atau kita mau masuk, ya kalau misalnya masuk cuma 1 juta, 2 juta, masih oke. Tapi kalau masuk di atas 20 juta, susah ini keluarnya. PPGL aja 490 sehari. Ini juga di bawah 1 miliar itu likuiditasnya itu untuk transaksi hariannya itu nggak terlalu kenceng ya. Itu yang perlu diwaspadai kalau kita mau masuk di GHON. Tapi ya karena dia punya yield dividen yang cukup menarik dan industrinya ini kan telekomunikasi kalau nggak salah dia punya ya. Nah, sewa menara kan, jaringan telekomunikasi. 2018 dia baru listing. Nah, ini ya cukup lumayan bagus. Harga sekarang sih masih di rata-ratanya di atas MA 50 dan di atas juga MA 200. Lumayan menarik ya GHON. Bagus sih pertanyaannya Bang Cahloimbe. Gimana sih ini bacanya? Oke, sudah semua. Lanjut ke pertanyaan biasa ya, yang bukan member. Saham pipa naik terus ke bawah Bang. Bahas ya. Baru dengar saya ini saham pipa. Saham apa ini? Wah, ini nggak bisa dibahas ini. Coba lihat ya, coba lihat fundamentalnya ya. Pipa. PE rasio 1682. Current PE 600. Anda tahu PE ya? Price earning ratio, harga sekarang terhadap earningnya dia 1 tahun. Jadi kalau bicara seperti ini itu 600 tahun, 636 tahun. EPS-nya itu ya, EPS ini sesuai dengan harganya. Jadi 636 kali baru menyentuh harganya dia. Artinya seolah-olah nih kalau EPS-nya dibikin dividen semuanya, 600 tahun baru balik modal gitu loh. Banyak sekarang saham-saham yang model-model begini. Terus ditanya, kenapa kok turun terus ya? Suka-suka yang nurunin kalau yang ini ya, bener ya. Mohon maaf nih. Karena terus terang, saya kalau Bang Rudi ya, kita beli saham yang model-model begini itu ya gak ada yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung ya seperti sama yang dilakuin sama Ko Hengki tuh, Ko Hengki Adinata ya namanya ya. Jadi nggak bisa beli terus ditinggal, mantengin harian. Kenapa? Karena pergerakan harganya sudah bukan normal lagi. Istilahnya kalau dulu zaman banyak jualan anturium ya, anturium terus ake itu tuh. Bacan ya kan, harganya bisa naik tinggi zaman itu kalau time frame online ya seperti kayak saham gorengan. Buat yang punya barang banyak, dia yang bisa mengendalikan harga. Buat yang bisa mengendalikan news, dia yang bisa mengendalikan semuanya. Itu untuk anturium kan. Tapi kalau barang-barangnya barang-barang yang reguler normal yang bukan barang langka ya, kan nggak bisa. Butuh kesepakatan bersama dan itu butuh banyak banget. Butuh monopoli semuanya. Ya kayak tadi saya cerita di Astra Internasional kan, ASII. Rasanya sih nggak ada yang mau ya ngeluarin modal segitu banyak untuk goreng ASII gitu. Tapi kalau pipa ya masih mungkin gitu. Kita lihat aja di sini nih di angka area mana ya ini ya. Nih, 25 Agustus. Rata-rata dia punya
volume kan harian itu sekitar berapa ini? 6 miliar. Baru aja akhir-akhir ini ada volume nih di 29 ya. Kemudian tanggal berapa ini? 10 September, kemudian tanggal Oktober. Ini baru banyak yang masuk kan. Ya bisa jadi dia yang punya kepentingan kan. Nah, baru kemarin ada transaksi 279 miliar. Tuh, langsung drop jebret. Nah, sehari. Udah, nih buat orang-orang yang megang harga di sini, yang beli di sini udah pasti nyangkut. Nggak tahu nanti Senin kayak gimana. Sama kayak kemarin saya bahas MLPT itu loh. Naik bem. Nah, buat yang ada di sini udah nggak bisa keluar tuh. Mau nggak mau kan cut loss 62%. Seperti ini itu memungkinkan kalau kita punya ilmunya gitu. Nah, saya sendiri nggak punya ilmunya di area sini dan nggak tertarik gitu ya. Kecuali nggak tahu nanti suatu saat tertentu ada yang men-trigger sehingga saya tertarik mempelajari itu. Wallahu alam itu. Tapi untuk saat ini saya fokus di cara saya dividend investing gitu. Gitu Bang Rudi. Jadi pipa naik terus Bang ke bawah nih. Berarti turun ya berarti ya naik terus ke bawah tuh. Iya kan? Bener ya? Oh atau naik habis itu turun ke bawah. Ya memungkinkan untuk seperti itu. Nggak usah beli. Ini langsung saya rekomendasikan ya. Kalau Anda nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana memanage hariannya, nggak usah beli saham-saham begini. Hindari aja. Banyak saham-saham yang saya bahas di video ini yang memungkinkan retail kayak kita itu nggak banyak kehilangan uang. Kalaupun ada sideways minusnya ya kayak KKGI kemarin lah. KKGI itu lagi apa saja tahun ini. Kalau tahun depan performa bagus ya bisa balik. Sangat bisa balik. Dividen bagus kayak tahun-tahun sebelumnya. Sangat bisa balik. Nah ini KKGI ya. Tuh. Dividen 2023 aja 13%, 50. 2024 8%, 30. 2025 zong nih di 2%. Jadi kalau besok misalnya KKGI anjlok, buat yang runningnya termnya jauh, nggak cut loss, nggak masalah. Buat yang modelnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, buat saya ya, bagi KKGI aman aja. Kenapa? Karena dari laporan keuangannya saya bisa melihat keseriusannya si manajemen mencoba untuk bertahan. Kalau kayak pipa ini ya, dia tuh ini loh tandanya ya, kuartal 1 segini, 2 stabil di bawah, kadang minus. Ini juga 2024 stabil di bawah, kadang minus. Revenue-nya aja nggak nyampe 20 miliar, nggak nyampe 50 miliar loh. Revenue perusahaan nggak nyampe 50 miliar setahun. Dan itu stabil. Tapi Anda tahu market cap-nya berapa ini? Pipa. Market cap itu harga sahamnya saat ini dikalikan jumlah lembar sahamnya mereka. Capital market cap. Berapa? 1,35 T ini berdasarkan investing.com. Salesnya nggak nyampe 50 miliar. Kita bandingkan sama IPCC yang biasa tiap tahun ngasih dividen ya, hampir 10% nih, 8% nih yield dividennya IPCC. Market cap-nya berapa? 2,1 T, cuma 2,1 T. Revenue-nya berapa setahun? 879 miliar. Mana yang normal? Pasti inilah, pasti ini. Pipa nggak normal. PE-nya ini berapa nih? 8,3. Pipa tadi berapa PE-nya? 600 berapa tadi? Coba kita cek. Di investing.com 90 kali, artinya 90 tahun ya. Oh, di Stockbit tadi annualize sama trailing 12 month. Beda angkanya. Kalau mau dihitung ya gampang. Ini aja 0,23 ya, coba ya. Annualize-nya kan 0,23 nih. Kita pakai kalkulator, 394 dibagi 0,23. 1700. Iya bener ini, bener siapa namanya? Bener Stockbit 394 dibagi nih kalau pakai trailing 12 month 0,62. 600 bener di Stockbit. Ini berarti belum update nih PE rasionya di investing.com. Ya. Jauh dibandingkan dengan IPCC misalnya yang 8, coba kita cek IPCC di Stockbit, IPCC. Nah, ini bener ya, 8,3. Ngitungnya gimana, Bang? Nah, ini 1160 dibandingkan dengan EPS-nya 139 ya. Harga 1160 dibagi 139 kan earning per lembarnya 139, harga per lembarnya 1160. Jadi 8 kali, artinya 8 tahun balik modal, seolah-olah gitu nih perusahaan. Tapi itu kan earning buat perusahaannya. Kalau earning buat kita sebenarnya apa? Dividennya. Makanya saya
ambil dividen 9%. Itu sebagai minimumnya. Seolah-olah berapa tuh? 11 tahun balik modal kalau 9%. Kalau 10%, 10 tahun balik modal. Rumus 72-nya Pak siapa namanya? Hermanto Tanoko ya. 72 dibagi 9. 8 tahun itu double digit. Jadi kalau kita investment 1 miliar, nanti 8 tahun bisa jadi 2 miliar. Kalau yield return-nya itu 9%. Tapi kalau 10% itu 7,2 tahun double digit. Saya kira cukup untuk hari ini. Sudah cukup panjang ngalor ngidolnya. Makasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.